Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nani Black Orchid. Apa kabar semuanya guys? Di video kali ini saya akan menampilkan salah satu desa wisata yang ada di kota Samarinda, yaitu Desa Budaya Pampang. Dan di desa ini kalian bisa melihat salah satu suku asli Kalimantan Timur, yaitu suku Dayak, terutama suku Dayak Kenyah. Langsung saja kita lihat videonya, tonton terus sampai selesai. Oke guys, sekarang kita berada di Desa Budaya Pampang. Jadi di depan kita ini ada sebuah lamin, tidak terlalu besar ukurannya. Itu panjang 40 dan lebarnya 18 meter. Jadi inilah arsitektur karya suku Dayak Kenyah, yang semuanya itu bahannya terbuat dari kayu ulin. Seperti kita lihat ya, atapnya itu semua dari kayu ulin yang disebut dengan sirap. Mulai dari tiang, lantai, dinding, dan semuanya itu terbuat dari ulin. Walaupun sekarang itu ada campuran, yaitu campuran kayu meranti, kemudian kayu kapur, dan kayu bengkirai. Lamin bagi suku Dayak itu seperti sebuah desa yang seluruh anggota masyarakatnya itu hidup bersama dalam satu atap. Dan komunitas di dalam lamin itu biasanya keluarga dekat. Dalam satu lamin itu ada satu kepala adat yang biasanya berada di tengah-tengah bangunan. Dan hanya ada satu dapur yang digunakan bersama. Jadi dalam satu lamin itu ada beberapa keluarga yang dipimpin oleh satu kepala adat. Halo, selamat siang Puy. Boleh saya tahu namanya siapa? Ceria. Pria ya. Ini boleh saya tanya, ini umur berapa kira-kira dari Apokayan menuju ke sini? Lama. Umur masih remaja atau sudah? Enggak, yang saya di itu agak bingung, bentar. saya di itu Dia belum selesai Oke, tanya umur berapa? Umurnya berapa? Ntar dulu, gini. Puy, umurnya sekarang berapa gitu? 8. Oh, Puy umurnya sekarang 78. Baru ini. Tahun ini ya? Ya. Terus datang dari Apokayan ke sini sudah lama? Lama. Kira-kira tahun berapa ya? Enggak tahu nih. Enggak tahu. Oh, lupa sudah ya. Terus boleh saya tanya, itu telinganya mulai umur berapa dipanjangkan? Enggak, saya kan mulai bayi ditusuknya. Kalau yang lepas tusuknya kasih kulit kayu. Kulit kayu, kasih yang ngandingnya satu-satu aja. 1 minggu sambil 1 aja. Yang panjang aja. Terus 1 minggu 1 ditambah sampai akhirnya panjang. Ya. Terus ini isinya itu boleh saya tahu itu apa? Besi atau apa itu? Besi ya? Berat? Iya. Berat ya? Terus ini boleh saya tahu tangan itu kan ditato. Ya. Tatonya itu umur remaja. Ya. Sampai di sini boleh tahu artinya apa, Poy? Yang kalau anit yang itu yang kerukit itu bagus kalau begini. Bilang mama dengan bapak. Itu ya. Mbak Jaya. Itu tangannya ditato itu supaya cantik, Kak Puy. Ya. Itu supaya cantik. Ini tatonya Puy Pria itu dari kaki sampai paha. Nah, itu juga ada kastanya. Nah, Puy ini warga yang warga menengah. Warga menengah. Iya, warga menengah. Nah, ini kakinya juga ditato. Jadi ada selain untuk kecantikan juga untuk ada ini apa? Biasanya kebangsawanan ya? Oh, iya. Sehat selalu tuh ya. Ya. Sudah. Puy Pria sekarang umur 78. Puy sehat-sehat ya. Ya. Enggak lau. Kalau yang itu kalau lau kan makan kanan. Makan apa biasanya, Puy? Makan nasi. Biasanya makan nasi. Ya. Senang makan nasi. Pakai sayur apa biasanya, paling suka sayur apa, Puy? Sayur singkong, daun singkong. Singkong ditumbuk? Ya. Campur apa? Campur yang minyak. Oh, ditumis. Enak? Enak. Oh, alhamdulillah.
Terima kasih Kui 3 tawai. Kui 3 ya. Ya. Terima kasih 3 tawai. Terima kasih. Lamin itu juga memiliki seni dekoratif yang penuh dengan filosofi. Filosofi Lamin suku Dayak Kenyah adalah kebersamaan, persatuan, dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam dan leluhur. Lamin adalah simbol identitas kolektif, pusat kegiatan komunal, dan cerminan kearifan lokal suku Dayak. Ukiran-ukiran dalam Lamin yang penuh dengan makna spiritual dan penggunaan warna-warna simbolis. Warna kuning melambangkan kewibawaan, warna merah melambangkan keberanian, warna putih melambangkan kebersihan jiwa, dan warna biru itu melambangkan kesetiaan. Setiap ukiran dan warna itu memiliki cerita yang mengisahkan sejarah, kepercayaan, dan perjalanan hidup suku Dayak. Ukiran menghiasi hampir seluruh bagian bangunan untuk melindungi penghuni dari bahaya dan menceritakan kisah-kisah sejarah suku Dayak. Ukiran di bagian tengah rumah yang menggambarkan silsilah. Kemudian guci dan gong itu melambangkan persatuan antar suku Dayak. Kemudian patung dan totem itu menjadi simbol dewa penjaga dan penanda status.
Apabila ada kaki yang berdiri, kaki kita tidak patah, tidak juga remuk, karena kayunya dibuat sebesar tubuh. Tapi tidak perlu takut, tidak perlu ragu untuk mencoba. Hanya sadar kami, sekalipun yang kita lakukan itu berbahaya, rumit, kita akan lakukan. Ya, santai saja. Terus semakin lama akan semakin cepat. Ya, kembali lagi. Ya, ya. Terima kasih, luar biasa. Baik, terus. Ya, ya. Terus. Ya. Baik, boleh tepuk tangan. Di desa ini tidak hanya pertunjukan tari-tarian adat, tetapi ada juga kerajinan tangan khas suku Dayak. Kita lihat ya guys, ini ada tas kerajinan tangan khas suku Dayak yang terbuat dari manik-manik. Ini sangat cantik, ini ada tas-tas. Kemudian ini tasnya juga harganya sangat terjangkau guys. Sedangkan ini kerajinan tangan yang terbuat dari rotan, ini ada topi, ada anjat, kemudian ini ada juga kaos, kemudian dengan motif yang berwarna-warni. Ini ada seraung yaitu topi. Jadi topinya ini khas ya. Ada juga topi yang biasa dipakai oleh para penari, tapi ini dijual juga untuk umum. Ini cantik-cantik ini guys, dengan warna yang menarik. Ini tas, ini ada juga biasanya dikalungkan di leher ini ya sebagai tanda mata. Ini ada kerajinan tangan ya seperti gelang, kemudian juga ada anting-anting, ada gantungan kunci. Jadi semuanya memang khas ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa ikuti terus channel ini dan dapatkan info-info yang menarik tentang Pulau Kalimantan. Terima kasih, bye-bye.